Jadi artinya begini, kalau dia terjadi masalah, entah itu masuk ke ranah pidana apalagi, harusnya kan segera melapor ke organisasi. Kalau di masing-masing pengurus cabang kan ada juga harus bisa kontak personnya ada gitu kan. Segera dalam saat itu melapor, karena apa? Prosesnya akan cepat. Ya, berita acara yang dibuat ya oleh auditor mungkin dengan dari Bareskrim maupun dari Badan POM ya. Jadi yang di DKI sih secara langsung tidak sampai ke persidangan, kecuali persidangan etik ya, sudah 2-3 kali dalam persidangan. Jadi kalau di luar ya, seperti di Palembang, di Makassar itu kita dari tim pengurus pusat advokasinya sudah melakukan memang sampai terjadi persidangan, dan alhamdulillah dapat diminimalisir ya. Oke Pak, nah lalu begini Pak, apa ini langkah-langkah yang perlu diambil oleh apoteker di apotek komunitas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku terkait pengawasan dan pengendalian obat itu sendiri Pak? Tadi kalau udah urusan pengendalian kan sejak ada perencanaan ya kan, nanti langkahnya kan kalau manajemen untuk pengadaan itu ada perencanaan. Perencanaan itu melihat ada di dalamnya sumber-sumber estimasi itu atau forecast ya, yang juga beberapa hal yang bisa dilakukan biasanya itu berdasarkan metodenya gitu. Ada metode histori penjualan ya kan, ada metode epidemiologi, ada metode kombinasi, ada metode yang mungkin sesaat aja di pesennya gitu, tidak menyediakan stok ya, just in time misalnya gitu. Dan juga itu sudah biasa ya, itu dilakukan memang untuk bagaimana memanage supaya produk itu tidak berlebihan stoknya, tapi tidak terjadi stock out atau stok kosong gitu. Itu yang penting kan. Tapi kan tidak mudah, kalau bahasanya kan gampang gitu ya. Tapi ini perlu track record atau jam terbang dengan pengalaman tadi ya. Tapi yang utama lagi adalah segala sesuatu langkah-langkah ini selalu di dalam rel aturan lah gitu, regulasi. Jadi tadi saya sampaikan melalui jalur-jalur resmi lah. Kemudian beberapa hal yang katakanlah sudah ada sinyal tidak baik ya, itu hindarilah gitu. Intinya kan itu aja, jangan sampai gelap mata gitu. Artinya apoteker dalam berpraktek juga harus sesuai dengan koridor daripada aturan tadi ya. Ya. Termasuk kalau di dalam apotek itu harus bisa mendapatkan produk farmasi dari saluran yang jelas, begitu ya Pak ya? Ya, legal. Oke, luar biasa Pak. Nah, lalu jika ada apoteker yang terlibat dalam kasus hukum Pak, nah ini kita masuk mungkin dalam ranahnya adalah sudah di luar daripada etik tadi. Kalau kasus hukum kan tadi disampaikan adalah pidana ya. Ya. Nah, saat berprofesi nih, langkah atau upaya apa yang harus dilakukan seorang apoteker itu sendiri Pak? Ya seperti kalau tadi Pak Yamin banyak kita berdiskusi sebelum ini adalah terkait dengan adanya advokasi dan perlindungan dari organisasi. Ini yang saya seringkali entah kurang sosialisasi, saya juga memaklumi atau menyadari gitu ya, atau memang yang bersangkutan tidak begitu peduli gitu ya. Padahal ini menyangkut kepentingannya ya. Jadi artinya begini, kalau dia terjadi masalah, entah itu masuk ke ranah pidana apalagi, harusnya kan segera melapor ke organisasi. Kalau di masing-masing pengurus cabang kan ada juga harus bisa kontak personnya ada gitu kan. Segera dalam saat itu melapor, karena apa? Prosesnya akan cepat. Ya, berita acara yang dibuat ya oleh auditor mungkin dengan dari Bareskrim maupun dari Badan POM ya, itu begitu lapor apa masalahnya, nanti jika perlu segera dilakukan pendampingan advokat. Jadi ada tim advokatnya di pengurus pusat, tapi laporan dari PC segera ke PD, dari PD segera ke kantor pusat, karena yang menyediakan tim advokasi itu hanya di pengurus pusat. Tapi setelah standby saya berapa kali tuh cepat pelayanannya, dan alhamdulillah
dari beberapa kasus terbebaskan karena seorang apoteker sendiri sebenarnya tidak melakukan kesalahan dan dia meyakini, dan kita juga siap untuk membela. Kalaupun ada memang karena kehilapan dan sebagainya dia melakukan, itu bisa diminimalisir dalam arti tidak sampai kejebak ke dalam hal yang sifatnya di ranah hukum. Itu kan banyak sekali hal yang tidak dipahami lah oleh awam seperti apoteker ya. Jadi bahasa komunikasinya harus didampingi oleh pengacara istilahnya gitu. Itu aja. Baik, artinya kalau apoteker mau berkomunikasi terbuka dengan organisasi lebih cepat dan memahami apa yang ada di organisasi, tentunya ini penanganannya akan lebih mempermudah ya Pak ya, khususnya dalam advokasi terhadap profesi apoteker itu sendiri ya. Oke, baik. Lalu apa peran IAI ini Pak memberikan perlindungan hukum bagi apoteker yang terlibat dalam kasus tersebut? Mungkin ya seperti tadi ada advokasinya. Ya. Jadi yang di DKI sih secara langsung tidak sampai ke persidangan, kecuali persidangan etik ya, sudah 2-3 kali dalam tahun kemarin. Tapi kalau di luar ya, seperti di Palembang, di Makassar, itu kita dari tim pengurus pusat advokasinya sudah melakukan memang sampai terjadi persidangan, dan alhamdulillah dapat diminimalisir ya, dalam arti penanganannya bisa dibela lah gitu istilahnya. Nah kalau di DKI itu ya itu tadi, artinya kalau memang kemarin yang sudah dianggap masuk ada sampai pelaporan dari pasien misalnya karena mau ke arah narapidana, tapi dengan penjelasan dari apoteker yang lapor dan kita segera dampingi untuk advokasi tadi diberi acara, ternyata ujungnya tidak sampai ke pengadilan gitu. Nah ini yang ya kita mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi lagi ke depan. Dan sekali lagi juga peran IAI mudah-mudahan dalam hal kegiatan ilmiah selalu diselipkan bahwa kehati-hatian dalam hal regulasi, dalam arti jangan sampai terjebak, terjerat atau terlambat terhadap hukum lah gitu. Artinya kalau di DKI ini belum ada sampai kasus yang dibawa ke ranah hukum ya Pak ya? Belum sampai ke pengadilan. Belum artinya, sampai ke pengadilan. Oke, luar biasa. Berarti apoteker di DKI ini cukup paham ya Pak ya, dengan situasi profesionalnya ya. Gitu. Oke, lalu upaya apa Pak yang akan dilakukan IAI dalam mensosialisasikan regulasi bagi para apoteker Pak? Jadi kita harapkan sebenarnya apa sih organisasi peranannya Pak untuk mensosialisasikan ini? Ya sebenarnya sarana sosialisasi itu banyak ya, termasuk kerjasama dengan dinas. Jadi kita sudah membuat juga ya artinya dalam beberapa pertemuan itu menyepakati bahwa termasuk dengan Balai Besar POM ya. Dalam hal ini kerjasamanya masing-masing di ranah tugasnya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya pembinaan itu pas gitu, kalau misalnya seluruh suku dinas di DKI ini ada 5 mengadakan pembinaan, kita selalu diajak bersama-sama. Nah di sana dalam pembinaan pasti sosialisasinya jalan untuk masalah regulasi, masalah detailnya praktek profesi gitu itu disampaikan. Jadi sosialisasi selain itu kan ada juga kita mengadakan beberapa, tiap bulan malah sebulan 2 kali ada webinar. Jadi selalu menyampaikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. Kemudian ada sarana pengurus cabang ini mengadakan rapat kerja cabang, rakercab ya. Nah, disitulah mungkin peran majelis kode etik apoteker selalu juga diminta untuk berbicara ya, baik tentang bagaimana nanti ancaman sanksinya lah, pidana, hukuman, dendanya dan sebagainya dijelaskan secara rinci. Nah, beberapa hal yang terkait pemahamannya belum mendalam ya, misalnya tadi peracikan obat tanpa resep dokter, batasnya di mana itu yang kita berikan contoh, dengan contoh-contoh dengan analog itu kan akan lebih memahami. Jadi bentuk sosialisasinya dalam hal webinar, dalam mungkin kegiatan-kegiatan workshop, dalam kegiatan ada kegiatan dengan cabang dan sebagainya ya, itu mungkin cara lain. Oke. Pak, selain yang tadi Bapak sampaikan itu apalagi ya? Karena saya dengar nih kalau di PD Jakarta ini punya slogan nih Pak. Oh betul sekali itu. Ya. Jadi tercetus tahun lalu ya. Jadi mulai diterapkan 2023. Jadi kita nyatakan mungkin 2024 ntar seperti apa ya.
2023 kita punya slogan cakep gitu. Cakepnya itu jadi pertama kolaboratif ya, kemudian akseleratif, knowledgeable ya, kemudian efektif dan profesional. Nah, mungkin contoh-contoh kolaborasi banyak ya. Di antara lain mungkin kalau seseorang bertugas antara di rumah sakit, untuk mencapai kesembuhan yang sempurna dari pasien tidak cukup salah satu tenaga kesehatan aja kan, misalnya dokter aja, perawat aja, apoteker aja. Nah, ini diharapkan seorang apoteker bisa berkolaborasi ya, dengan modal mungkin ya peningkatan komunikasi yang efektif dan lain-lain secara soft skillnya ya gitu. Itu kira-kira. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti kalau ada peningkatan soft skillnya, Swipe RX juga bisa berkolaborasi ya, Pak ya? Tentu. Makanya beberapa kali mungkin saya sempat jumpa lah dengan termasuk dengan Pak Oscar ya. Saya berharap sih segera terwujud lah. Artinya sudah ada kolaborasi nanti dalam bentuk apa akan lebih jelas. Misalnya yang terutama memang kalau tugas IAI kan tadi untuk meningkatkan kompetensi kan di bidang ilmiah peningkatan ilmu dan pengetahuannya, mungkin pengalaman juga dari beberapa pembicara yang praktisi dan sebagainya kan diperlukan lah untuk ya dibantu dengan Swipe RX mungkin mensupport dalam pelaksanaan ini akan lebih bagus. Wah, luar biasa sekali. Kalau gitu kita siap Pak berkolaborasi. Terus. Terima kasih. Oke, luar biasa. Baik. Nah, ini mungkin bagian yang kita bisa bilang sampai di arah ini adalah saya ingin minta tolong sama Pak Yamin ini bisa memberikan tips praktis bagi apoteker dalam menjalani regulasi dan mematuhi hukum yang berlaku saat berprofesi itu sendiri. Ya, saya kira sederhana aja ya. Jadi untuk sejawat apoteker semua bahwa kita sudah disumpah. Kedua, kalau melihat kewajiban, berarti kewajiban apa kita terhadap masyarakat umum, kewajiban apoteker terhadap pasien, kewajiban apoteker terhadap teman sejawat kesehatan lainnya. Nah, tipsnya tentunya kita harus selalu ya, karena untuk meningkatkan kompetensi harus update knowledge ya. Setiap ada kegiatan mudah-mudahan berkesempatan lah untuk hadir ikut meningkatkan wawasannya dan pengalamannya nanti ya. Kemudian juga update regulasi sudah pasti tadi kan, sehingga ada ya, apalagi sekarang kita tahu kan dalam waktu dekat sedang berproses nih ada RUU OBL ya, yang kita doakan lah bersama-sama, mudah-mudahan arahnya membawa perbaikan untuk semua profesi gitu kan. Jadi kita di situ juga perlu hal-hal yang perlu ditingkatkan dari pihak apoteker sendiri secara konsen atau mungkin update dari regulasi. Dan ini adalah patuhi kode etik dan regulasi itu gitu. Ya, memang mengatakannya mudah, tapi kadang-kadang ada di depan kita itu yang mengganggu ya, bahwa ada hal-hal yang ingin melakukan di luar yang seharusnya gitu ya. Baik, itu saja saya kira. Kalau saya katakan sekali lagi, terdesak apapun lah jangan sampai gelap mata gitu sih. Itu aja, terima kasih. Oke, tipsnya adalah patuhi semuanya. Kata kuncinya patuhi ya Pak ya. Luar biasa. Baik, Pak Yamin, luar biasa sekali. Pada kesempatan hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol nih di podcastnya Swipe RX PT Expert. Dan tentunya banyak hal yang sudah kita dapatkan dari apa yang Pak Yamin sampaikan. Dan ini harus dipahami untuk semua rekan-rekan apoteker dimanapun dalam berpraktek ya, khususnya adalah yang di DKI Jakarta nih. Ya, baik, Swipers. Sejatinya perlindungan hukum adalah tonggak utama bagi praktik keprofesian apoteker. Baik dalam apotek independen atau komunitas, aturan dan perlindungan yang jelas menjadi landasan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian yang didapatkan. Menjaga keamanan pasien adalah misi utama, dan juga dengan regulasi yang paripurna. Apoteker dapat menunjukkan perannya untuk kesehatan pasien yang seutuhnya. Dalam tumpukan aturan dan keputusan, apoteker mesti berhati-hati dalam berperan dengan memastikan dosis obat yang tepat demi keberlangsungan praktik yang bermanfaat.
Sebelum saya tutup podcast ini, saya ingin memberikan informasi yang tidak kalah penting. Swipe RX juga bisa menjadi sahabat mitra apotek dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotek milik Swipers. Nikmati berbagai kemudahan dan penawaran dalam satu aplikasi yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Segera download aplikasi Swipe RX di Google Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, dan cuan. Hanya di Swipe RX Belanja. Sekali lagi terima kasih Pak Yamin atas kehadirannya. Baik, terima kasih juga sama-sama. Baik, terima kasih buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.